Oke, selamat sore teman-teman semua, sahabat channel musik inspiratif. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus like, share, dan subscribe di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk terus share dan subscribe bagi yang belum, dan juga bagikan video-video ini sebisa mungkin supaya kita terus menghasilkan karya-karya inspiratif bagi semua orang. Nah, sore ini saya ada beberapa 4 orang tamu spesial nih di channel musik inspiratif. Saya ingin mengajak teman-teman semua, sahabat channel musik inspiratif di seluruh dunia, di mana saja. Kita akan berkenalan dengan ada 4 teman kita. Ini saya juga nggak tahu siapa mereka. Jadi saya mau ajak berkenalan dulu nih sore ini ya. Oke teman-teman, yang pertama saya pengen kenalan dari cowok yang paling ujung nih. Ini siapa namamu? Boleh perkenalkan diri dan dari mana asalmu? Agak kencang suara ya. Oke, silakan. Siapa namamu? Boleh berkenalan sama teman-teman di channel musik inspiratif? Perkenalkan, nama saya Ahiman Matius. Ahimantius. Oh, oke. Asalnya dari? Wah, Mentawai teman-teman ternyata. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Mentawai, ini sore ini kita ada teman dari Mentawai, Ahimantius. Ini luar biasa nih. Ahiman sekarang di Batam udah berapa lama? Udah berapa lama di Batam? Seminggu. Oh, seminggu lebih lah ya. Wah, jadi teman-teman memang tidak sengaja channel musik inspiratif berjumpa dengan Ahimantius. Dia berasal dari Mentawai dan saat ini ada di Batam. Nanti kita akan tanya apa saja kegiatannya ya. Yang kedua nih, kira-kira yang mau berkenalan sama cowok ganteng yang kedua ini, yang penasaran, ayo kita coba tanya dulu siapa namanya nih kira-kira. Simpson, agak kencang ya. Simpson, asalnya? Oh, Mentawai juga. Wow. Kalau boleh tahu Mentawai itu kepulauan atau? Kepulauan. Berarti ada di daerah mana itu Mentawai? Dia masuk provinsi Sumatera Barat ya? Padang ya? Wow, luar biasa, berarti jauh. Dari Padang ke Mentawai masih jauh? Berapa jam lagi itu? Kalau dari Padang ke Mentawai, Oh, harus kapal, tidak ada jalan darat. Wah, ternyata teman-teman jauh juga ya. Itu kalau kapal berapa lama? Kalau naik kapal berapa lama sampai ke Mentawai? 1 malam. Wah, ternyata lumayan jauh. Tapi enak ya naik kapal rame-rame. Wah, mantap. Siapa lagi namanya tadi? Simpson. Yang pertama tadi Ahimantius. Sekarang kita lihat ini ada cewek-cewek cantik juga. Nggak tahu dari mana mereka, saya juga penasaran. Boleh perkenalkan diri dulu, Dek, siapa namanya? Baik, perkenalkan, nama saya Destin Gula. Destin. Saya Destin dari Nias. Wah, jauh lagi nih. Nias, tadi kita dari Mentawai lanjut ke Nias nih. Ini makin jauh nih. Udah berapa lama di Batam? Dari bulan 5 yang lalu. Oh, udah 3 bulan 3 bulan ya. Wah, gimana di Batam? Enak? Ya, dibilang enak sih, kalau kita nikmatin ya enak. Wah. Tapi kalau nggak dinikmatin ya nggak enak juga. Wah, luar biasa. Tergantung kitanya gitu. Ini kayaknya seru nih. Nanti kita akan coba berkenalan lebih lanjut apa aja kegiatan dia di Batam. Penasaran juga nih. Karena katanya kalau dinikmati enak, kalau nggak dinikmati ya nggak enak nih. Iya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ada satu lagi nih yang paling ujung. Siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Desra Mawatilomo. Desta. Desra. Wah, Desra Mawatilomo. Wah. Tadi Ahimantius, Simpson, Destin, dan Destra. Destra asalnya dari? Yes, Pak. Wah, Nias juga? Wah, ternyata. Dari Mentawai ke Nias itu masih jauh ya? Atau tetanggaan? Jauh. Oh, jauh ya. Beda provinsi juga ya? Iya, Pak. Oh, oke. Jadi Destra udah berapa lama di Batam?
Oh, 2 minggu. Gimana selama di Batam? Enak? Wah, luar biasa ya. Oke, jadi teman-teman, kita udah berkenalan dengan 4 teman kita. Ada Ahimantius, Simpson, Destin, dan Destra. Luar biasa nih, mereka ternyata berasal dari daerah yang berbeda-beda. Yang cowok dari dari Mentawai, yang cewek semua dari Nias. Oke, saya pengen tahu kenapa sih Destra bisa ada di Batam? Agak kencang suara. Mau kuliah. Wow, ini menarik nih. Ternyata mahasiswa. Udah semester berapa sekarang? Oh, baru masuk. Jadi sekarang kuliahnya di STT mana nih? Wah, STT Rai Batam. Yang penasaran nanti STT Rai itu di mana? Nanti ada di kolom deskripsi ya. Oke, jurusan apa kuliah? Pak ya. Kok bisa ambil Pak di STT Rai di Batam? Itu kira-kira karena apa? Pengen jadi guru. Oh, berarti jurusan Pak ya. Agak kencang boleh biar teman-teman yang di luar juga boleh dengar ya. Jadi selama 2 minggu ada di STT Rai gimana perasaanmu? Enak? Apa yang kamu tahu tentang, yang Desra tahu tentang panggilan? Ayo. Panggilan tuh ada nggak yang kebetulan sih? Ada yang kebetulan nggak sih? Hah? Kebetulan? Masa? Kalau Destin? Iya. Kira-kira kamu bisa ada di STT Rai itu kebetulan atau memang rencana Tuhan menurutmu? Ya kalau saya nggak tahu ya, karena kemarin pas saya ke Batam ini ujiannya nggak masuk STT. Saya dulu pengennya sampai di Batam untuk ini cari kerja. Dulu mau ke Semarang. Dulu pengennya mau ini lanjut di Semarang bagian kebisnisan gitu, wirausaha. Namun saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya gitu kan, pengen balik ke bagian pelayanan itu, karena dulu memang dini saya suka melayani gitu kan. Nah setelah sampai di Batam, hati saya seakan tergerak gitu kan, meskipun walaupun dari Nias pikirnya nggak ke STT, tapi pas sampai di Batam ya Tuhan macam gimana ya, gerakan hati saya gitu untuk kembali pada Dia gitu kan. Ya setelah itu ya Tuhan kasih ini, beritahu jalan gimana, dan seorang dosen dari ini kan STT itu kemarin sempat ini ngobrol kan, komunikasi juga gitu. Dia ngajak, gimana kamu jadi nggak kesini? Ya karena memang hati udah bulat masuk ke bagian pelayanan, ya sudah ambil tekad ke sana gitu. Karena memang bagian STT itu yang saya tahu kan, bagian STT ini ya selama di sini ada berapa hari? Lebih mau 2 minggu lah ya bisa dibilang gitu. Dan puji Tuhan saya merasakan enak di sini ya, damai gitu kan. Ada rasa persaudaraannya gitu, dan bagian pembelajaran juga ya enak pokoknya gitulah ya. Kita diberi fasilitas juga, ada juga ini yang perpus juga lengkap sih ya. Pokoknya lah the best lah pokoknya yang STT gitu. Wah, berarti kalau boleh dibilang tidak secara kebetulan kan kalian ada di sini ya? Iya. Nah kalau si Destra gimana nih? Kamu gimana ceritanya kok bisa ada di sini? Menurutmu itu memang kebetulan atau memang sebuah panggilan dari Tuhan? Hah? Enggak kebetulan. Wow, ini menarik nih. Oke, jadi ini sesuatu yang luar biasa nih. Kalau Destin tadi udah menyampaikan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya dia punya rencana yang lain, mau ke Semarang, kuliah jurusan yang lain. Tapi ternyata Tuhan panggil ada di sini, dan kita percaya itu sebuah panggilan, sebuah anugerah yang luar biasa. Karena nggak semua bisa begitu ya. Nah kalau Destra, apa yang kamu ketahui? Maksudnya kenapa kok tiba-tiba bisa ada di Batam? Kira-kira ada sesuatu yang kamu rasakan? Dulu sih Pak nggak ada niat di sini. Ya karena mungkin penghidupan. Oke, jadi memang awalnya nggak ada niat ke sini, tapi karena sudah ada di sini
Berarti itu bukan sesuatu yang kebetulan kan? Ya kan? Kan nggak ada segala sesuatu yang kita nggak pernah rencanakan terus tiba-tiba kita alami, itu berarti ya memang bukan kebetulan, ya nggak sih? Jadi berarti sesuatu yang harus kalian syukuri nih. Iya. Apalagi ada di tempat yang nanti saya pengen tahu juga sih gimana kondisi kalian, keadaan kalian setelah ada di sini. Nah, Simpson, Ya, Pak. apa yang kamu rasakan? Kok tiba-tiba bisa ada di Batam tuh kenapa? Bisa ada di STT Rai? Kalian berempat semua di STT Rai ya? Iya, Pak. Satu kampus yang sama? Wah, luar biasa. Satu jurusan semua? Atau beda? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, Simpson kira-kira kenapa kok bisa ada di sini? Ya, karena panggilan Pak. Panggilan Tuhan. Wah, luar biasa. Mantap teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, mereka meyakini mereka ada di sini karena panggilan Tuhan, bukan kebetulan. Kalau Ahi, kenapa tiba-tiba ada bisa ke Batam? Panggilan Tuhan ya. Berarti dulu memang nggak pernah ada mimpi ke Batam kan? Nggak pernah. Tapi tiba-tiba bisa ada di sini. Luar biasa. Oke. Teman-teman yang nanti pengen berkenalan lebih lanjut dengan mereka, nanti saya kasih ada di kolom deskripsi atau boleh ke kampus Rai. Mereka ini mahasiswa yang luar biasa walaupun baru semester 1. Walaupun kadang-kadang memang ada keraguan di hati mereka, apakah benar ini tempat yang tepat bagi mereka. Tapi kalau sampai saat ini mereka masih bertahan itu karena Tuhan kasih keteguhan hati ya. Benar. Nah, gimana setelah kalian ada di STT Rai, perkuliahannya menurut kalian bagus atau gimana? Ya, kalau yang kami tahu sih ya bagus tuh. Itu bagian pembelajaran juga, kalau misalnya bagian pembelajaran itu dirincikan gitu kan, diterapkan, ada juga blog dibuat diskusi gitu kan. Pokoknya bisa inilah ya, bisa kita terima gitu. Luar Kalau biasa. misalnya kita ada ke ini kan, ada yang nggak kita tahu, kita bisa tanya, kita ada kasih waktu untuk bertanya gitu. Pokoknya lebih bagus lah. Oke. Jadi ini kebetulan di belakang mereka nih ada si siapa lagi namamu? Deborah. Boleh gabung sini? Deborah nih. Kecilin dulu volume musikmu. Oke. Jadi berarti memang ini ya menurut kalian bagus ya proses perkuliahan di sini ya. Iya, yang bagus. Deborah boleh gabung di belakang mereka juga boleh. Atau kalian merapat lah geser-geser. Oke. Nah, bertambah lagi nih satu teman mereka. Ini juga sama-sama mahasiswa. Teman-teman ikuti terus channel Musik Inspiratif karena ada banyak cerita menarik yang nanti mereka akan bagikan. Ini yang terakhir nih yang baru datang. Siapa namu boleh berkenalan bentar? Perkenalkan, nama saya Deborah. Saya asal dari, sebenarnya sih asal dari Samosir, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke. Cuman ke bulan udah pindah ke Batam dulu. Oh, jadi udah berapa lama di Batam? Mulai bulan 4 ya. Wow. Oke. Ini ternyata Deborah ini dari Sumatera Utara, dari Samosir. 2 orang yang cowok tuh dari Mentawai, yang cewek 2 yang paling ujung dari Nias. Ini makin banyak nih sukunya. Oke, Deborah, kok kamu bisa ada di STT Rai, gimana ceritanya? itu sebenarnya sih panggilan Tuhan supaya saya bisa kembali lagi melayani Tuhan. Wow, mantap. Ahimantius, gimana setelah ada di STT Rai, apa yang kamu rasakan? Dengan proses pembelajaran yang ada? Saya tahu mungkin banyak di antara kalian yang karena baru pertama ya, baru ya yang paling lama 1-2 bulan lah di sini. Terus memang perlu menyesuaikan diri. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ada pemikiran mau pulang, itu hal yang wajar. Kan perlu penyesuaian kan? Tapi satu hal yang perlu kalian yakini, ketika kalian menyadari kalian ada di sini karena panggilan Tuhan, itu berarti kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Benar nggak? Kalian pernah dengar ceritanya yang di perut ikan, Yunus? Nah, itu kira-kira kisahnya kenapa? Makanya sampai terakhir dia ada di perut ikan. Ya awalnya sih dia kan
diutus Tuhan itu ke Niniwe. Dipanggil Tuhan lah ya, oke, Ya, untuk Tuhan melayani. diutus melayani ke Niniwe. Hah. Ini kayak memang menginjili orang di sana supaya bertobat gitu kan. Mm-mm. Namun pada saat itu dia nggak terima sama yang dikasih Tuhan ke dia nggak terima dengan Panggilannya itu. panggilannya itu. Akhirnya dia lari ke Tarsis. Gitu Jadi kan. berusaha menghindar ya, menghindar mau gitu. lari. Jadi yang terjadi pada akhirnya Ya, Tuhan kejar. Luar biasa. Jadi itu kan sebenarnya sebuah inspirasi bagi kita bahwa kalau Tuhan yang sudah panggil kita mau lari kemanapun di sana juga Tuhan ada. Iya kan? Benar nggak? betul. Jadi kalau Tuhan benar-benar sudah taruh hatimu ada di sini, berarti memang ini waktunya belajar. Mana tahu suatu saat Deborah jadi pemimpin besar, mungkin jadi dirjen Dimas Kristen, kita nggak tahu. Atau Ahimantius tiba-tiba jadi rektor STT di mana kan kita nggak tahu. Si Simpson juga nanti tiba-tiba saya dengar, walaupun sekarang saya dosen mereka, tiba-tiba 5 tahun lagi saya dengar udah jadi pendeta besar. Wah, itu kan luar biasa. Itu kan dimulai dari perjuangan hari ini kan. Terus Destin lagi, entah tiba-tiba dengar dia sudah jadi kepala dinas atau kepala sekolah di mana, kan luar biasa. Itu kan kita juga nggak tahu. Si Destra lagi, tiba-tiba nanti dengar dia udah jadi guru yang hebat atau pengkhotbah yang hebat terkenal lewat YouTube. Bahkan dengar-dengar yang saya tahu, yang saya dengar di STTRA itu kan terkenal dengan yang namanya apologetika. Iya kan? Kalian tertarik nggak sih dengan itu? Ya, tertarik. Tertarik? Yang cowok-cowok nih, kalian tertarik nggak kira-kira sama seperti Pak Deki berani berdebat sama orang? Hah? Tertarik kan? Kalau gitu ini langkah awal yang harus kalian mulai. Iya kan? Kadang-kadang memang langkah pertama tuh agak berat untuk memulai, tapi kan setelah di tengah jalan biasanya Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan akan kasih kemampuan untuk kalian lalui dah. Saya juga dulu nggak pernah, saya juga orang kampung loh, orang kampung dari NTT sana. Dulu nggak pernah bermimpi ada di Batam, nggak pernah bermimpi. Saya justru cita-cita jadi polisi. Udah tes polisi, udah lolos semua. Giliran pengumuman nama saya tak ada. Terus sekolah perawat saya, sempat sekolah perawat. Nggak tahu tiba-tiba kok hati saya dialihkan Tuhan lari ke sekolah teologi. Sempat kuliah jurusan perikanan lagi, udah semester 6. Berhenti juga. Terakhir Tuhan panggil saya, taruh saya di sebuah STT di Jakarta. Lulus dari sana saya juga nggak tahu, pokoknya saya ikut aja, belajar aja, namanya orang kampung belajar. Tiba-tiba begitu selesai, sebelum selesai waktu praktek, Tuhan bawa saya ke Kalimantan Tengah. Praktek di sana 1 tahun. Saya nggak pernah tahu orang Kalimantan itu sifatnya kayak apa, nggak pernah tahu budaya mereka, tapi 1 tahun Tuhan bawa saya pelayanan di sana, dan itu pengalaman menarik. Jadi nanti Tuhan akan bawa kalian seperti itu. Mana tahu nanti dari kalian pasti diutus untuk pelayanan kan. Yang dari Nias mungkin diutus ke Kalimantan, yang dari Mentawai diutus ke NTT atau ke Papua, yang dari Medan nanti diutus ke Jawa, kan kita nggak tahu. Iya kan? Tapi itu perjuangannya dimulai dari perjuangan hari ini. Lalu saya setelah 1 tahun di Kalimantan, saya balik lagi. Wah, jadi sampai sekarang orang-orang di Kalimantan, keluarga saya anggap seperti keluarga sendiri. Masih teleponan dan memang dekat sekali. Lalu begitu selesai wisuda, saya juga nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba Tuhan kirim saya ke Sulawesi, ke Toraja. Saya nggak pernah bermimpi ke Toraja. Saya dibawa Tuhan pelayanan di sana 3 tahun. Dapat istri orang Toraja. Tadi itu pengalaman menarik. Saya juga nggak pernah berpikir nanti satu saat ada di Batam. Tiba-tiba setelah selesai di Toraja, Tuhan bawa satu anak Tuhan yang saya nggak pernah kenal, bawa saya ke Batam. Sampai hari ini udah jadi dosen di sini, bahkan banyak hal yang Tuhan perbuat. Saya nggak pernah bermimpi untuk itu. Tapi itulah, ketika kita setia, nanti satu saat kalian akan jadi orang-orang hebat. Ya. Si ini Destra dulu nih. Gimana kehidupan asrama di sini? Enak ya? Enak ya? Masak sih. Makan minum ditanggung atau makan sendiri? Masak sendiri? Ditanggung. Walaupun tempe tahu ya. Tapi itu makanan paling enak kan? Hah?
Kan tidak akan terlupakan. Nanti suatu saat kalian sudah jadi orang hebat, orang sukses, kalian akan ingat, tua dulu di Batam saya makan tempe tahu, ada mie segala macam. Tapi enak ya. Kalau biaya kuliah ditanggung, ada sponsor atau beasiswa? Disponsori Kak. Ada beasiswa. Disponsori. Wah, mantap nggak tuh? Ya lumayan sih. Tapi dengar-dengar cuma bayar uang pendaftaran aja berarti ya? Iya, itu pun cuma sedikit doang. 150 ya? Biaya kuliah ditanggung, makan minum juga ditanggung. Ditanggung semua. Terus ada juru masaknya juga. Oh, mantap. Semua sih yang mahasiswa itu masak semua Kak. Itu ada tertentu yang bisa masak. Luar biasa. Tapi nanti kayaknya kalau kalian sudah di semester atas pun kalian dapat giliran masak nih kayaknya. Ya, itu pun lebih bagus biar kita Bagus, lebih kan? masakin. Dan dengar-dengar nanti di semester 3-4 kalian juga sudah mulai diutus untuk pelayanan weekend ke gereja-gereja. Iya. Kalian siap nggak kalau diutus untuk pelayanan di gereja? Ya. Atau ngajar sekolah minggu, Siap, ngajar siap. TK? Siap? Siap. Ahi siap? Harus siap. Wah, jadi itu sesuatu pengalaman yang memang nggak mudah didapatkan di tempat lain. Kalian kan nggak pernah mimpi untuk itu kan? Kalau kuliah di tempat lain harus bayar sendiri, harus biaya ini itu, makan minum juga, pikir kos lagi, bayar kos. Di sini tinggal di asrama kan? Iya, sama. Bayar nggak biaya asramanya? Gratis. Gratis. 100% gratis. Air Itu untuk free mandi? juga. Free. Free, nggak ada bayar ya? Enggak. Berarti semua sudah free, air, listrik, apa lagi tuh, makan minum semua free ya? Betul. Ya, Deborah, kira-kira setelah kamu ada di bangku kuliah, apa yang kamu rasakan? Deborah semester berapa? Oh, semester 1 juga, berarti kalian satu angkatan. Iya. Apa yang kamu nikmati atau yang kamu rasakan setelah ada di bangku kuliah di sini? Kalau sih yang merasakan pelayanan saya itu iman saya itu mulai dari yang sempat down jadi kembali dan ilmu yang disampaikan oleh dosen makin bisa saya dapatkan. Luar biasa. Jadi berarti di sini benar-benar belajar ya. Soalnya dengar-dengar di sekolah-sekolah yang lain, di STT yang lain, itu nggak perlu sekolah seperti ini. Nggak, maksudnya memang sekolah, tapi nggak perlu belajar keras di kelas. Cukup nanti pas mau dekat orang wisuda, tinggal datang bayar sekian bisa wisuda. Itu kan nggak seru kan kalau kayak gitu. Tapi kalau di sini benar-benar belajar berarti ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau Ahimantius gimana? Mimpimu ke depan kamu pengen jadi apa? Hah? Setelah selesai dari sini kamu pengen jadi apa? Cita-citamu ke depan? Apakah hamba Tuhan, pendeta atau guru atau apa? Guru. Wow, berarti kamu jurusan PAK juga? Wow, mantap. PAK itu pendidikan agama Kristen. Berarti kalian harus mengajar orang benar-benar, ya kan? Si Simpson, sejauh ini setelah kamu ada beberapa waktu di sini, kira-kira yang kamu rasakan tentang panggilan Tuhan tuh benar-benar nggak kira-kira menurutmu? Apa yang kamu rasakan? Ayo cerita dong biar teman-teman yang di channel Musik Inspiratif bisa dengarkan ceritamu. Ini subscriber channel Musik Inspiratif udah hampir 3.000 loh. Jadi mereka nonton semua nanti. Nanti kalian bisa nonton juga, cari channel Musik Inspiratif. Lihat video kalian. Hari ini kita interaksi dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi bagi orang teman-teman di luar. Karena ada banyak teman-teman di luar yang sebenarnya pengen kuliah tapi belum dapatkan kesempatan itu. Mungkin terbatas biaya, tidak ada uang, pengen sekali kuliah. Tapi kan penghasilan orang tua mungkin pas-pasan kan. Akhirnya udah terpaksa di kampung. Nah, kalian bersyukur bisa dapat kesempatan itu, dapat beasiswa, ada di sini belajar dengan baik. Nah, kira-kira kalian merasa itu anugerah nggak sih? Bisa dapat beasiswa gitu? Anugerah kan? Jadi orang tua tidak perlu bayar mahal, ya kan? Tapi kalian bisa dapatkan itu. Bahkan oke lah, mungkin makan minumnya banyak tempe tahu, ayam sama ikan sekali-sekali, tapi kan gratis kan? Coba beli nasi tempe tahu di luar itu di Batam paling murah sekarang 15.000. Di sini gratis. Makan berapa kali sehari? 2 atau 3? Sarapan sekali. Oke, teman-teman.
teman-teman. Jadi itu berarti sesuatu yang menarik ya. Saya berharap kalian jadikan itu sebagai sesuatu yang memang Tuhan kasih secara cuma-cuma, ya kan? Ingat, keluarga di sana tidak perlu, walaupun mungkin keluarga kalian ada di antara kalian yang keluarganya berada, kaya, punya duit, tapi minimal dia bisa simpan duitnya untuk adik-adik kalian, karena kalian di sini sudah nggak perlu bayar lagi. Bayar pun paling bayar biaya pendaftaran berapa, sama registrasi per semester ya, katanya 150, itu kan kecil kan. Udah gitu bisa dicicil lagi, sama jas alma mater ya, tapi bisa cicil juga kan. Per bulan 10.000 juga katanya bisa cicil. Itu kan sebuah anugerah. Jadi yang perlu kalian pikirkan kalau di kuliah di luar, per semester tuh bisa sampai jutaan. Ada yang 1 jutaan per semester, 1,5 juta biaya kuliahnya. Belum lagi uang kos, belum lagi makan minum, itu makan sendiri. Hitung-hitung pengeluaran dalam 1 bulan tuh bisa di atas 2 juta kalau kuliah di luar. Tapi di sini kalian nggak mikir apa-apa, iya kan? Iya. Tapi paling cuman berharap untuk uang sabun, apalagi ya kebutuhan pribadi lah ya. Oke, jadi teman-teman channel Musik Inspiratif sore ini diskusi saya dengan teman-teman yang bisa jadi inspirasi bagi kita. Mereka dari tempat yang jauh sekali, dari Batam ke Nias lumayan jauh, Batam ke Mentawai juga jauh, harus naik kapal berapa kali, 2 ya. Terus ke Medan juga lumayan jauh juga nih, dari Samosir ya, jauh sampai ke sini. Tapi akhirnya mereka ada di sini dan memberi diri untuk belajar. Kebetulan nih sore ini saya ambil waktu mereka karena mereka lagi nggak kuliah nih, jadi kita curi waktu mereka. Tapi berharap lewat channel ini mereka bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia dan dunia. Satu saat nanti ketika udah jadi orang berhasil, coba cari video ini. Oke? Kalau udah jadi orang hebat, cari video ini. Video waktu kalian belum jadi apa-apa, baru jadi mahasiswa baru semester 1, baru mulai belajar merangkak lah istilahnya ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan? Deborah? Ada yang mau disampaikan bagi teman-teman atau sahabat channel Musik Inspiratif? Kalau dari saya sih, mau dari manapun Tuhan akan kirimkan. Amin. Itu mahasiswa-mahasiswa. Dan kami masih menerima mahasiswa baru. Yes. Kami berharap bagi teman-teman yang menonton channel ini, kami berharap bisa ikut bergabung dengan kami, belajar dengan bersama, mengetahui apa yang kita pertamanya tidak tahu, yang kita belajar untuk belajar menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi tetap amalkan. Amin. Terima kasih Deborah. Ahimantius, ada pesan atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Singkat saja. Dia kayaknya masih malu-malu guys. Nanti pelan-pelan kita akan kenalan. Nanti sebentar atau nanti besok kita akan diskusi berdua saja nih sama Ahimantius, lebih serius di channel YouTube Inspiratif. Mana tahu dia bisa terkenal satu saat gantikan Pak Stephen Tong atau Pak Deki atau siapa lagi, ya kan? Saya juga dulu malu-malu kalau ketemu orang tuh suka nggak berani menyapa, nggak berani ngomong. Tapi sekarang kayak gini lah cerewet kan. Simpson, ada yang mau disampaikan Simpson? Kita semangat sama Pak Deborah. Wah, berarti semua sudah diwakili oleh Deborah. Oke, tapi kayaknya ada lagi nih dari Destin. Ya, pesan saya itu bagi teman-teman semua yang menonton video kita, biarlah kalau kita dalam kesulitan, mari tetap andalkan Tuhan. Amin. Mari tetap iman kita teguh, jangan sampai kita goyah apapun itu masalah kita, jangan sampai kita menyerah. Kita pasti percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Amin. Tuhan berkata bahwa Ia selalu menyertai kita. Jadi pada sih pesan saya, mari kita tetap semangat meskipun kita lagi dalam proses ini, ya kita tahu Tuhan pasti memberikan hari yang baik. Amin. Ini calon hamba Tuhan yang hebat nih, bakalan jadi pengkhotbah besar. Nanti satu saat kalau Destin udah jadi orang sukses, pendeta yang berhasil atau apapun itu, ingat video ini ya. Iya, pasti.
YouTube nggak mungkin menghapusnya, ada terus di YouTube. Terakhir dari ada satu cewek cantik lagi namanya Destra, ada yang mau disampaikan? Kalau aku sih Pak, semoga ke depan sukses terus, semangat, jangan menyerah, semoga ada kemenangan. Amin. Ya, saya juga berharap kalian terus jangan menyerah ya. Kalau sempat ada yang berpikir mau pulang kampung, coba berpikir lagi. Coba ingat-ingat ke belakang gimana caranya Tuhan bawa kalian ke sini. Secara manusia kan nggak mungkin kan. Tapi ingat lagi itu karena kasih Tuhan. Jadi ketika berpikir mau pulang, coba ingat Tuhan. Ketika berpikir mau pulang, coba ingat keluarga di kampung. Ketika berpikir mau pulang, coba ingat masa depanmu. Coba ingat orang-orang. Contohnya saya yang tadi. Saya nggak pernah berpikir saya akan jadi seperti ini hari ini. Tapi kalau hari ini Tuhan bisa pakai saya, dan bahkan mungkin kalian ke Batam tanya siapa saya pun mungkin orang kenal. Itu bukan, saya dulu nggak pernah berpikir kayak gitu, nggak pernah. Tapi sekarang kalau bisa jadi seperti itu karena Tuhan. Jadi coba kalau tiba-tiba muncul di pikiranmu, aduh saya pengen pulang kampung, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah untuk meraih sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah kecil hari ini. Ya, mulai dari nol. Satu saat kalian akan dapatkan yang luar biasa. Banyak berdoa ya. Andalkan Tuhan dan jadi anak-anak berprestasi supaya minimal pertahankan IP di atas 3. Oke? Supaya beasiswa terus sampai selesai juga kan? Ya kan? Karena beasiswa full sampai selesai atau tidaknya itu tergantung IP kan? Kalau sekarang masih full sampai semester berapa tuh? Semester 3. Nanti semester 4 sudah harus mulai tergantung IP. Jadi berarti mulai sekarang sudah harus mulai belajar pertahankan nilai di atas 3 IP-nya. Indeks prestasinya harus minimal 3,1 ke atas. Supaya sampai selesai kamu tamat dari sini beasiswa full, tak perlu bayar. Oke? Tuhan memberkati kalian semua, tetap semangat dan salam kalian berempat. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat channel Musik Inspiratif. Salam untuk mereka yang menonton. Oke, baik buat semuanya. Terima kasih telah menonton kita dan jangan lupa di subscribe, like dan komen kalau baru ada yang mau ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sekian. Saya tadi tidak kelihatan, ini saya muncul nih. Saya bersama mereka di perpustakaan. Ini perpustakaan mereka. Luar biasa, besar memang, walaupun belum penuh bukunya tapi akan jadi perpustakaan. Oke, terima kasih ya kalian yang sudah hadir bersama saya di channel Musik Inspiratif. Doa saya kalian jadi orang-orang hebat, orang-orang berhasil dan dipakai Tuhan. Oke? Oke. Bye-bye.